Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkooperasi sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kawan-kawan yang sudah bergabung. Pada kesempatan kali ini kita agendakan forum untuk mendiskusikan peluang pelatihan dan pendampingan ya. Karena Yudi kemarin cerita bahwa sekarang fokus dengan kalderanya. Jadi saya pikir ini menarik ini untuk kemudian kita cermati. Ada dua entitas ekonomi di desa sekarang yang baru, yang bukan yang baru lah, yang sekarang ada koperasi desa, ada badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu punya pemerintah, kalau di pusat berarti BUMN, koperasi desa itu milik masyarakat desa yang kemudian dalam proses pembentukannya ada intervensi dari pemerintah. Intervensi itu dalam konteks memfasilitasi pembentukan dan kayaknya akan ada intervensi lebih lanjut lagi dengan pengembangan bisnisnya. Koperasi murni untuk keperluan kemanfaatan anggota pada prinsipnya seperti yang kita punya ini. Jadi desa itu kalau toh koperasinya besar ya lebih pada perputaran bisnisnya jadi bagus tetapi kemanfaatan langsung ke desa nggak ada. Kalau BUMDes kemanfaatan langsung ke desa ada karena ada penyertaan modal dari desa yang kemudian itu apa dibagikan untuk keperluan pendapatan asli desa. Nah, yang lain adalah tentang kegagapan teman-teman pemerintah desa dan BPD, artinya pemerintah desa dan BPD itu ada kepala desa, perangkat desa, pemerintah desa, BPD itu adalah legislator di tingkat desa lah ya. Ini dalam konteks kapasitas, memahami regulasi dan kemudian menemukan alih potensi dan mengembangkan desa itu masih menjadi tantangan tersendiri karena ketika kita lihat di lapangan, mereka kadang-kadang ya hanya ikut aja apa kata supra desa, kepala dinas nyuruh gini ya udah diikuti dan seterusnya. Ada beberapa bagian yang punya risiko nantinya kepala desa yang kemudian harus bertanggung jawab ketika ada kesalahan dan seterusnya. Nah, dari sini kemudian kepikiran saya sampaikan ke Yudi kemarin karena Caldera ini ada bicara leadershipnya, kemudian manajemen bisnis dan seterusnya. Kemudian saya bilang kenapa kita nggak kolaborasi aja nih apa kebetulan ini apa koperasi kita Kode Indonesia dibantu sama Mas Broto itu sudah mulai mempersiapkan apa secara legalitasnya, secara 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 dokumen-dokumen sudah mulai dilengkapi, ditambah KLBI-nya, kemudian proses perpajakannya kemarin juga sudah kita mulai rapikan dan targetnya memang tahun ini 2025 kita RAT dan kemungkinan kita akan mencoba untuk mendorong koperasi Kode Indonesia ini kita jadikan model sebagai koperasi multi pihak. Koperasi multi pihak itu adalah koperasi yang di dalamnya anggota-anggota itu dikelompokkan para pihak. Apakah sebagai customer, apakah sebagai apa investor, apakah sebagai penyedia jasa atau penyedia barang dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Tapi kita tidak sedang mendiskusikan itu. Kita sedang mendiskusikan potensi kawan-kawan kita, anggota Kode Indonesia, salah satunya Yudi, untuk kemudian mengembangkan bisnisnya. Satu, kita sudah mulai dengan Superagen 46. Kita juga sudah memprepare uh, uh, pengelolaan database Badan Usaha Milik Desa. Kita punya apa website yang kita sudah kembangkan, Rumah BUMDes yang itu sekarang udah mulai tiap hari bertambah anggota-anggotanya.
Kemudian kita juga sedang apa melakukan komitmen dengan salah satu pengembang sistem keanggotaan koperasi itu untuk kemudian kita nantinya keanggotaan koperasi kita akan terkoneksi dengan e-wallet yang mereka siapkan. Kira-kira seperti itu dan kemudian ada lagi kemarin peluang untuk bagaimana kita menjadi apa merchant akuisisi untuk QRIS. Jadi kris itu nanti secara hitungan bisnisnya kan setiap transaksi ada berapa per mil yang kemudian itu dibagi-bagi. Jadi kalau kita bisa menyebarkan itu maka setiap yang punya kris berasal dari kita maka kita akan mendapatkan bagian serupiah dua rupiah kalau transaksinya kemudian apa jutaan jutaan transaksi kan otomatis juga dapatnya lumayan juga. Itu bagian yang sedang disiapkan oleh mitra kita. Kalau kalau yang itu secara konsep MOU-nya berangkat dari mereka dan kemudian satu lagi pupuk yang sedang kita coba jajaki untuk kemudian kita tangani. Mungkin itu sebagai gambaran kawan-kawan yang mengikuti acara ini. Saya minta izin acara ini Om Yudi saya record sehingga nanti kita akan rapikan untuk kita publish sebagai bagian dari berkegiatannya Kode Indonesia. Jadi nggak kelihatan nggak ada kegiatannya karena sebenarnya ada kegiatan tapi tidak terpublikasikan. Kira-kira itu Om Yudi silakan apa yang Siap. apa bisa disampaikan dan peluang apa yang bisa kita kolaborasikan. Silakan Om. Izin ya Pak, saya present lagi company profile yang kemarin sudah saya apa kirimkan ke Bapak, eh, di mana bisnis Caldera bergerak. Eh, ya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pada yang pertama mungkin saya ucapkan terima kasih kepada Pak Koco dan Kode, di mana saya juga masuk di dalamnya, untuk bisa set up pertemuan sore hari ini. Yang kedua, sore hari ini saya didampingi oleh eh, tim dari semua komplit nih manajemennya. Siang pertama ada Kang Jay. Kayaknya Pak Koco harusnya kenal ini. Selamat Sama-sama sore Pak Koco, salam kenal. sama-sama dari Parade Nusantara. Cek, cek. Siap. Ini Pak Jay, karena sama-sama dari Sunda, saya bilangnya Kang Jay. Beliau adalah komisaris di kita, dan saat ini juga menjabat sebagai Direktur Teknologi dan Media Barunya RRI Pusat, Pak. Eh, Coba kalau kalau kenal nih orang Parade nih, soalnya sama-sama Ya, nih. kemarin kemarin ada yang WA ke saya. Om katanya mau ada meeting sama ini apa dari RRI. Aku belum ada jadwal. RRI, aku apalagi RRI. Kalau TVRI, ya kemarin memang mau ada ketemuan. Saya bilang gitu. Oke, oke. Ternyata ini udah ketemu jawabannya berarti. Siap, siap. Makasih. Ya, yang kedua ada Pak Domi. Udah tahu lah ya kalau sama Pak Domi kita sudah pernah kolaborasi. Beliau di Chief Data Officer kita, dan yang terakhir nih yang baru kenal mungkin Pak Koco. Ada Kang Boyke. Kang Boyke itu Chief Operation Officer kita. Em, Beliau backgroundnya orang media juga Pak. Beliau head IT-nya Viva Group. Jadi Antv, TV One, Viva.co.id dan turunannya, termasuk juga pernah di Metro dan juga Metro TV dan juga perjalan tolan di Indonesia. Salam kenal Pak Koco. Nah ini, jadi untuk hal-hal yang berbau IT kita ditangani langsung oleh Kang Boyke. Eh, jadi per awal 2025 kemarin, walaupun ya mungkin Pak Koco juga tahu ya, kita sebenarnya bergerak sudah lama main di pelatihan sama asesmen. Eh, Mungkin kalau kalderanya sendiri diinisiasi dari 2017, tapi per 2025 kemarin kita niatkan ini berjalan dengan serius dan profesional.
Jadi kaldera ini kita fokusnya adalah bridging, menjembatani antara lulusan kuliahan atau SMA SMK dengan industri. Jadi kalau selama ini setiap transisi sekolah, misalnya SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA ke kuliah itu biasanya ditangani oleh bimbingan belajar. Kayak Ganesha Operation, Primagama, apalagi ya, Nurul Fikri dan lain sebagainya. Nah kalau kuliah ke kerja atau dari lulusan sekolah ke kerja ini belum ada yang nanganin Pak. Makanya ini masih di Blue Ocean. Nah kita sebetulnya core-nya di situ. Karena kami sebenarnya bukan tidak memiliki latar belakang sebagai guru atau pengajar. Latar belakang kami semua yang di Caldera ini adalah dari dunia profesional, dari industri. Jadi expertise inilah yang coba kita ambil, coba kita implementasikan. Salah satu yang bikin miris adalah Gen Z ini total yang sudah masuk industri itu ada sekitar 15 juta kalau dilihat dari usia. 10 juta diantaranya nganggur, Pak. Ini yang jadi concern kita dan ya bayangan kita adalah yang akan jadi pemimpin saat Indonesia Emas adalah Gen Z yang sekarang di awal-awal ini, periode awal-awal ini. Kalau misalnya sekarang ditambah 20 tahun lagi berarti kan kalau usianya sekarang 22 sampai 25 berarti pas mereka sedang di usia 45 sampai 5 maksimal 50 nggak nyampe ya 45 sampai 47 tahun itu lagi lucu-lucunya lah kalau dan sudah mulai menapaki manajerial ke atas. Nah, itu mungkin kurang lebihnya latar belakangnya kita. Kemudian untuk pilarnya sendiri ini kita membantu peserta kita untuk mengenali arah dan tujuan karir sejak dini. Kemudian yang kedua eh, pembelajarannya menguasai skill dasar kerja yang dibutuhkan di dunia nyata. Kemudian yang asesmennya mungkin di TV Desa juga kita sudah pernah coba mainkan. Kemudian juga untuk researchnya kita aktif meresearch untuk ke industrial knowledge atau wawasan tentang industri. Dan yang keempat adalah penguatan etika, karakter, soft skill. Karena salah satu yang jadi gap sekarang di industri dengan Gen Z adalah mentalitasnya. Kita sama-sama tahu lah Gen Z itu ada yang bilang strawberry generation, ada yang bilang dikit-dikit perlu healing dan lain sebagainya. Itu yang kita soroti dan itu memang hal yang jadi concern kita untuk dalam proses pelatihannya kita. Saat ini kami kurang lebih sudah bermitra dengan 9 universitas rekanan. Kemudian ada di 6 provinsi kalau peserta asesmen karena kalau kita hitung dari sejak 2014 itu lebih dari 5.000 peserta. Kemudian perusahaannya sendiri sudah dari lebih dari 50 perusahaan rekanan kita dan ada 9 di perwakilan 9 kota di Indonesia. Ini masih bertambah, ini status per akhir Mei kemarin di akhir Juni mungkin nanti kita update lagi slide-nya. Eh, untuk implementasi dan studi kasus tentunya kita masuk ke universitas, tapi tuntutannya karena 87% mahasiswa Indonesia salah jurusan, akhirnya kita juga mau tidak mau harus turun ke SMA dan SMK. Kemudian kalau di perusahaan, ini juga kita membridging karena di perusahaan sendiri ternyata kesulitan merekrut fresh graduate yang qualified, Pak. Jadi itu saya alami sendiri ketika masih di Indosat. 1 minggu itu saya alokasikan 1 sampai 2 hari dan satu harinya itu 3 sampai 5 orang. Alhamdulillah untuk nyari 2 orang tim saya 3 bulan tuh nggak ketemu karena saya cocok di refer ke atasan mental. Kemudian di HR-nya juga ternyata seleksinya sudah ribuan. Nah, di sisi lain di luaran bilang bahwa pekerjaan itu sulit, tapi orang industrinya sendiri bilang nyari eh, orang yang cocok dengan spesifikasi yang mereka harapkan itu juga nggak gampang. Untuk pemerintahan tentunya kita juga berharap bisa sedikit mewarnai Indonesia dengan mengurangi pengangguran karena saat ini saya selalu mengasumsikan bahwa kita tinggal di satu desa yang ada di samping bendungan, Pak Koco.
Kemudian bendungannya bocor, terus ada orang yang tahu, mukul kentongan. Weh, bocor, bocor, bocor. Yang terjadi orang-orang ngumpul ke sana, tapi bukan nutup bocor bendungannya. Yang terjadi adalah mereka sama-sama bawa kentongan dan sama-sama teriak. Padahal yang diperlukan adalah mungkin hanya 5 atau 10 orang yang membantu proaktif menutup bendungannya. Kita pun sama, tim kita nggak banyak, tapi kita ingin berkarya sedikitnya eh, ingin ikut mewarnai Indonesia lah. Nah, untuk layanan, untuk industri ini kita juga bisa membantu menjaring, menilai dan menyiapkan fresh graduate yang siap kerja. Di sini tentunya ada pre-employment training untuk calon-calon karyawan, kemudian talent pool berbasiskan assessment, skema rekrutmen, dan referral dengan universitas. Jadi dalam hal ini Caldera juga bertindak sebagai headhunter. Ketika perusahaan memerlukan, saya perlu lulusan ini, kualifikasinya kayak begini di wilayah mana? Nanti kita akan kolaborasi sama kampusnya bahwa kita perlu orang-orang seperti ini. Dan ini juga bisa dibungkus dengan kegiatan CSR, Pak Koco. Misalnya perusahaan tersebut 3 sampai 6 bulan kemudian akan perlu fresh graduate di wilayah tertentu. eh di wilayah tertentu dengan spesifikasi tertentu kita bisa mintakan kampus dan CSR-nya disalurkan melalui kita yang nantinya akan dijadikan beasiswa untuk si peserta ikut programnya kita. Em, dan kalaupun kita bertindak sebagai headhunter, itu kemarin kita diskusi dengan beberapa penyedia eh, atau orang yang selalu berkecimpung di dunia headhunter untuk lulusan S1 baru Jakarta itu sekitar 2 sampai 3 juta per kepala kalau kita referensikan. Dan bagus. Tapi karena tadi ada salah satunya ada niat bagaimana kita bisa membantu banyak orang dan kita juga tidak mau keterbatasan ekonomi jadi alasan mereka tidak bisa ikut eh, programnya kita. Jadi untuk hal-hal seperti ini kita akan jalankan sebagai headhunter, tapi eh, revenue atau penerimaan yang didapat kita akan salurkan kembali, Pak. Misalnya, kalau misalnya kita bicara Undip ya, Universitas Diponegoro. Universitas Diponegoro ternyata mahasiswanya ada 10 orang yang terekrut lewat kita misalnya. Kali taruhlah 2 juta, berarti ada 20 juta. Nah, itu kita akan balikan lagi ke Undip. Undip, kita dapat revenue nih dari referral yang kemarin. Ada 20 juta nih. Yuk kita bikin beasiswa. Kita seleksi mahasiswanya bareng-bareng yang potensial dan memiliki keterbatasan ekonomi untuk bisa ikut program kita dibiayain sama dana yang tadi. Jadi kita nggak ngambil itu sebagai revenue stream murni, tapi kita ingin salurkan lagi dan harapannya dengan begitu mungkin bisa memutus keterbatasan ekonomi yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut. Kemudian kita juga bisa menjalankan pelatihan-pelatihan untuk karakter building, soft skill, krisis management di perusahaan-perusahaan. Untuk mahasiswanya sendiri, tentunya kita membantu menyiapkan mereka untuk bisa fit masuk ke industri. Programnya seperti apa? Programnya akan nanti kita bahas di next slide. Kalau untuk lembaga pendidikan, tentunya kita bisa menjadi mitra strategis untuk memperkuat serapan lulusan terhadap dunia kerja. Dan ini jadi salah satu indikator akreditasi kampus. Semakin cepat lulusannya bekerja, maka ini juga akan membantu dalam proses akreditasi kampus untuk meningkatkan akreditasinya. Di sini juga kalau beberapa kampus kemarin sudah minta kita menangani langsung CDC, Career Development Center-nya, termasuk pemagangan untuk Merdeka Belajar dan juga pendampingan lulusan yang mau melamar. Tapi balik lagi, kalau untuk 2 program itu real case tadinya belum, karena saat ini masih dalam proses pembahasan dan finalisasi perjanjian kerjasamanya, karena ada sisi komersial yang harus kita sepakati dengan kampus. Kalau untuk pemerintahan, ini kita bisa pengembangan generasi muda, dukungan pelatihan kewirausahaan. Kita juga bisa bermitra dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Industri, dan juga kalau misalnya CSR dari daerah itu juga bisa kita bantu kelola. Em, Manajemennya ini, Pak. Jadi yang pertama
ada Pak J yang tadi saya sudah sampaikan, beliau komisaris di kita. Kemudian ada saya, ada Kang Boyke dan ada Pak Dumi. Kemudian, nah ini kita spesifik bicara solusi untuk fresh graduate dan lembaga pendidikan. Untuk yang fresh graduate ini dari sisi eh, apa lulusan perguruan tinggi itu biasanya mereka ada gap, belum ada pengalaman dan kurang memahami dunia kerja. Di di bagian SDM, rekrutmen di perusahaan, ini sulit mendapatkan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan dan harus melakukan training dasar dan biayanya juga tinggi. Di sisi lain, kendala yang mereka hadapi adalah loyalitas dari Gen Z sekarang itu dikit-dikit resign. Padahal udah dikasih training misalnya dan lain sebagainya. Dan makanya kantor sekarang lebih suka hanya memberikan training product knowledge dan bisnis proses. Setelah itu mereka harus sudah bisa jalan sendiri. Dari sisi perusahaan, ini ada keterbatasan untuk mengidentifikasi pemetaan karir dan kompetensi. Kemudian ada kendala penempatan the right man in the right place dan tentunya biaya pelatihan karyawan juga tinggi. Nah, kita bisa memfasilitasi gap ini, mencoba mengatasi gap ini dengan pengenalan slang potensial tes. Pak Koco juga sudah tahu ya, mungkin talent mapping kita pakai di situ. Kemudian kita juga bisa pakai short course atau kursus singkat 2,5 bulan dan juga one day seminar untuk buat awarenessnya. Yang dibahas kurang lebih terkait soft skill, basic office skill, career planning sama collaboration dengan rekrutmen agen dan headhunter. Kalau untuk sisi perusahaannya sendiri, kita bisa bantu akses untuk pemetaan karir, kemudian eh, optimalisasi karyawan dengan memberikan asesmen dan eh, feedback one on one dengan mereka, memberikan advice juga terkait career path advice dan soft skill development jika memang diperlukan oleh perusahaan, misalnya selling skill training dan lain sebagainya. Nah, untuk programnya sendiri, Pak Koco, kita rancang kalau ini adalah apa layanan utamanya kita. Layanan utamanya kita beri nama C20S atau Caldera 20 Session. Satu minggu itu 2 sesi, berarti ada 10 minggu ketika kita bicara 20 pertemuan. Eh, Slogan untuk program ini adalah karir hebat dimulai dari persiapan yang tepat. Apa saja yang dibahas di 20 pertemuan itu? Yang pertama, pemetaan potensi dan perencanaan karir. Jadi kita akan assess, kemudian kita akan bantu mereka untuk merencanakan karirnya seperti apa. eh ini eh, kita lakukan diskusi intensif dengan mereka dan memberi pemahaman ke mereka mengenai pengenalan jati dirinya masing-masing dan dikaitkan dengan kompetensi lulusan, latar belakang pendidikan dan lain sebagainya. Yang kedua, kita akan bicara soft skill dan etika profesional. Di sini tentunya communication skill, kolaborasi, kerjasama tim, dan pemahaman mengenai etika dan budaya di dunia kerja. Nah, yang ketiga ini keterampilan digital dan penguasaan Office tools. Kita nggak bicara banyak, Pak. Di sini kita hanya bicara Word, Excel, PowerPoint, Outlook, dan AI. Karena apapun jurusannya akan ketemu tools-tools itu. Kemudian kita kombinasikan tadi dengan soft skill-nya. Ketika kita bicara Microsoft Word, maka itu akan jadi daftar riwayat hidup, itu akan jadi lamaran, itu akan jadi contoh proposal, itu juga akan jadi laporan, deskriptif laporan. Jadi kalau dulu saya masuk kerja, mungkin kantor masih sempat, yuk bikinin laporan, ini contohnya. Sekarang tuh kantor udah nggak sempat lagi begitu. Jadi kita siapkan mereka. Kemudian kalau bicara Excel mungkin itu akan jadi pivot dan dashboard. Kalau bicara PowerPoint itu akan jadi business presentation. Kalau bicara Outlook itu akan jadi etika beremail. Karena dulu waktu saya kerja kebetulan masuknya bareng sama lulusan Belanda di hari pertama dia udah ditegur, dipanggil sama pimpinan dan dimarahin. Kenapa? Karena emailnya terkesan nyuruh. Mungkin dari sisi budaya karena dia lama di luar itu mungkin normal. Jadi pas ngirim email dipanggil, sini lu nyuruh gua katanya gitu. Nah etika ini kan di Indonesia hal yang cukup krusial juga ya.
Kemudian eh, tadi terkait AI, karena AI sekarang kita sudah masuk industri revolusi industri 5.0. Dan yang keempat, kita akan bicara pengenalan industri dan struktur karir. Jadi selama program itu, Pak Koco, si peserta akan eh, memilih dua vertical industries. Contohnya dia milih telco dan banking. Maka misalnya orang bank akan datang ke kelas itu, dia akan memperkenalkan posisi-posisi yang mungkin diisi oleh para fresh graduate, misalnya teller, customer service, AO, RO, legal, bagian credit support dan lain sebagainya. Dia akan bicara skill set apa yang diperlukan di masing-masing posisi tersebut, range gajinya berapa, kemudian karir ke depannya atau karir path-nya akan seperti apa, termasuk industri perbankan tersebut ke depannya akan seperti apa, dan skill set apa yang diperlukan. Sehingga ketika interview, mereka sudah bisa menjawab dengan gamblang dan bisa menyelaraskan skill set yang mereka punya dalam proses interviewnya, bisa meng-highlight itu. Kita punya eh, beberapa pengalaman, ada yang sudah nganggur lebih dari 1 tahun karena mereka nggak bisa highlight potensinya mereka. Dan ini juga jadi kendala di mana di Indonesia ini kita sangat familiar dengan pencil and paper test atau tes tertulis sejak SD sampai S1. Tapi kalau verbal test itu masih jadi kendala. Nah, kita juga membantu di situ pengenalan industri dan struktur karir, dan tentunya itu juga masuk ke program yang kelima terakhir, strategi rekrutmen dan portofolio profesional. Jadi di sini bagaimana menyiapkan CV, karena CV itu sekarang macam-macam. Ada yang eh, comply dengan AI membacanya, ada yang Harvard style atau yang klasik, ada yang harus mungkin berwarna-warni untuk industri kreatif dan lain sebagainya. Simulasi wawancara, strategi negosiasi, sama pengembangan penyusunan portofolio profesional yang relevan dengan bidangnya. Eh, dan untuk yang C20S ini, kita juga bagi jadi 5 modul, jadi bisa lebih fleksibel, karena tidak semua kampus memerlukan 20-20-nya. Mungkin hanya dia perlu modul rekrutmen dan portofolio profesionalnya saja, atau soft skillnya saja. Nah, ini juga kita pecah. Jadi C5M itu kaldera 5 modul, yang ujung-ujungnya sama-sama 20 sesi. Jadi per modulnya itu kurang lebih 4 pertemuan. Ada yang 5, ada yang 3 sebetulnya. Jadi perlu waktu sekitar 2 mingguan per modul. Eh, Kemudian kalau assessment, eh, ini juga sudah pernah kita bahas dulu. Yang pertama ada SPT Basic gratis. Ini sekarang kita sudah pindahkan ke websitenya kita, Pak Koco. Yang didapat adalah peta bakatnya saja. Mirip, dan kita sudah punya license sama Lead Pro sebagai owner dari tools ini untuk bisa memakai tools sejenis di websitenya kita, dan kita sudah rebrand dengan namanya kita. Kemudian kalau yang standar itu peta bakat plus analisa AI. Itu web based peta bakat dan AI test result itu 100.000. Kemudian yang premium itu peta bakat, AI test result sama online feedback. Jadi ada pembahasan 5 atau 10 orang, 1 atau 2 jam. Jadi saya sering tanya ke peserta, berapa banyak Anda ikuti psikotes atau tes kepribadian seumur hidup? Ada yang bilang 2, 3, 4. Terus saya tanya, berapa kali Anda dapat feedback dari hasil personality test? Rata-rata geleng-geleng kepala, nggak pernah. Terus ngapain dites? Karena tes itu jadi sekarang dipakai untuk mengukur dirinya sendiri, tapi informasinya buat orang lain, bukan buat diri sendiri. Kalau ini kita berkaca dari apa yang kita lakukan di Kereta Api Indonesia. Jadi ada feedbacknya. Dan ini alhamdulillah cukup membuka para peserta. Eh, Akhirnya mereka bilang, oh iya juga ya, tugas selama ini dites, tapi gue nggak tahu siapa diri gue gitu. Itu mungkin. Dan yang terakhir, yang ultimate, ini biasanya dipakai di international school. eh Kalau ini peta bakatnya beda Pak Koco. Ini ada 114 dan 270, jadi 384 pertanyaan. 170, 284 pertanyaan, dan harganya juga lumayan premium. Di sini web based peta bakat, AI test result, dan ini online feedbacknya dengan orang tua. Bisa 1 sampai 2 jam.
Jadi si anak dengan orang tua bicara masalah jurusan dan lain sebagainya. Eh, ini karena banyak eh, walaupun sekarang juga siswa SMA, SMK yang mau mengenali pemilihan jurusan ada juga sih yang sudah mulai pakai ini. Tapi dulu kita pakai di international school karena biasanya kelas 3 atau kelas 12 SMA mereka akan pindah keluar. Dan ada beberapa yang ketika di luar ternyata baru menyadari bahwa dia memilih jurusan yang salah. Sehingga mereka harus kehilangan waktu 1 sampai 2 tahun untuk membangun ulang prosesnya. Jadi untuk menghindari itu mereka biasanya pakai ini. Untuk SMP dan SMK sama strength personality test. Kemudian yang 20 modul tadi kita simplifikasi jadi cuma 6 sesi. Yang 20 pertemuan tadi kita simplifikasi hanya untuk 6 sesi. Kenapa? Karena ternyata hasil penelitian menyatakan ketika si siswa SMA ini sudah tahu dengan dirinya, yang pertama, yang kedua sudah tahu cita-citanya mau kemana, dan jurusannya apa yang sesuai dengan bakat dan kepribadiannya mereka, semangat belajarnya akan berbeda, Pak. Semangat belajarnya akan jauh lebih dan inisiatif belajarnya akan jauh lebih meningkat dibanding karena sekarang banyak sekali anak-anak SMA yang belum aware dengan itu. Jadi menganggapnya semua baik-baik saja, padahal kita tahu di industri itu sekarang tantangannya sangat luar biasa dan persaingannya juga sangat ketat. Kemudian kita juga ada beberapa seminar sehari. Yang pertama pengenalan pilihan jurusan dan career awareness. Jadi ini 1 hari bukan bukan 6 sesi. Kemudian digital career exploration modul ini kita nonton video bareng-bareng mengenai high tech dan apa yang terjadi di industri saat ini untuk juga sama membangun awarenessnya. Tapi ini lebih ke audio video. Yang ketiga adalah workshop pendampingan orang tua dan guru mengenai pemilihan jurusan. Jadi jangan sampai si anak dipaksa. Kita yang banyak contoh kasus adalah bapaknya dokter, ibunya dokter, anaknya dipaksa jadi dokter, padahal eh, belum tentu cocok jadi dokter. Eh, ini banyak juga di sektor-sektor yang lain, tapi yang sering kita dengar sih dokter, karena saya juga punya beberapa teman dari dokter juga kebetulan. Sekarang dia buka apotek, sekarang senangnya bisnis gitu ya. Nah, ini yang skema bisnisnya, Pak. Jadi kalau tadi kita bicara program, ini adalah skema bisnis yang kita eh, jalankan selama ini. Yang pertama adalah kita ingin menduplikasi ini eh, secepat mungkin. Oleh karena itu, mekanisme pemasarannya yang kita tempuh adalah dan mekanisme pelaksanaan programnya itu kebanyakan kita on in-house kolaborasi dengan kampus-kampus. Jadi kampus yang menyiapkan eh, ruangan, kita ada kontrak dengan kampus untuk menjaring mahasiswa yang mau ikut program. Nanti ada skema bagi hasil dengan kampus. Itu yang kita jalankan dan tidak menutup kemungkinan juga untuk kampus tersebut membuka public class dengan harga yang tentunya dibedakan dengan harga mahasiswa. Dan itu bagi hasil ke kampusnya lebih besar. Misalnya kalau untuk di eh, region untuk yang UMR di bawah 4 juta, harga program kita untuk mahasiswanya itu sekitar 3 sampai 3,5 juta per orang untuk 2,5 bulan. Dan ini masih di bawah harga intensif SNMPTN-nya bimbingan belajar. Itu untuk harga mahasiswa, harga publiknya bisa jadi 5 sampai 5,5. Dan selisih antara 5 atau 5,5 ke 3 atau 3,5 juta itu bagi hasil buat kampus. Jadi kemarin kita sempat ketemu kasus kampus dituntut untuk efisiensi dari anggaran pemerintah. Akhirnya program ini bisa jadi solusi untuk revenue generator lain buat kampus. Karena ini akan menghasilkan pendapatan. Toh kampus sudah punya ruangan, sudah punya sarana dan prasarana pendukung. Kita menggarap dari sisi pengajar dan kurikulum serta mengawal prosesnya. Itu, eh, nah untuk mengakomodir itu semua, kami membuka skema yang namanya channel partner, Pak. Channel partner ini membuka akses dan memperkenalkan kita ke kampus-kampus. Nanti dari proses presentasi ke kampusnya dan juga surat menyurat dan lain sebagainya sampai terjadi PKS, kita dibantu komunikasinya oleh si channel partner ini.
Jadi biasanya channel partner mengagendakan ketemu dekan, ketemu rektor, dan lain sebagainya. Nanti kita yang presentasi, kita coba paparkan programnya. Nah, di channel partner itu ada eh, sharing eh, professional fee di sini. Jadi setiap bisnis yang di-generate oleh kampus yang direferensikan oleh si channel partner ini em, si channel partner ini akan mendapatkan professional fee sesuai dengan nilai bisnis dari yang di-generate di kampus tersebut gitu. Jadi em, berapapun sizingnya dan eh, si channel partner ini proyeksi kita ke depan ini bisa jadi regional headnya kita di wilayah tertentu ketika bisnisnya sudah besar. Toh mungkin ketika ketika misalnya di Semarang kita ada 4 atau 5 kampus dan revenue-nya sudah besar, pastinya kita akan perlu kantor perwakilan di sana. Nah, mungkin itu juga akan eh, dikomandani oleh si channel partnernya sendiri. Setelah channel partner membuka akses ke kampus, di kampus kita buka skema afiliator kampus. Afiliator kampus ini untuk mengakomodir yang tadi siswa-siswa atau mahasiswa-mahasiswa yang punya potensi, tapi punya keterbatasan ekonomi. Jadi kalau ini member get member, Pak. Jadi ketika misalnya mereka dapat 15, maka mereka akan dapat satu free eh, kursi untuk ikut pelatihan kita. Dan berlaku kelipatan. Gimana kalau ada 30 orang? Berarti yang 15-nya dia bisa pilih untuk bisa ikut program kita secara gratis dan yang 15-nya lagi dirupiahkan. Jadi malah bisa dapat uang jajan dari kita. Eh, ini balik lagi eh, kita tidak mau keterbatasan materi jadi penghambat mereka untuk ikut program, tapi ya tentunya kita juga ingin memberikan pembelajaran bahwa semua juga harus ada perjuangannya dulu. Itu. Em, itu kalau skema channel partner dan lain sebagainya itu professional fee-nya sesuai program, ada variatif. Kalau yang SPT ini dari mulai 10.000 sampai eh, berapa ratus ribu gitu ya. Kalau yang eh, C20S ini 150.000 ke atas, Pak, per orang. Jadi kalau misalnya sekarang di satu kampus itu kan rata-rata mahasiswanya 3.000 sampai 4.000, kita hitung misalnya 300 orang saja masuk, itu nilai rupiahnya sudah lumayan. Dan ada skema profesional fee yang terpisah antara channel partner dengan affiliator. Em, Nanti mungkin lebih jauhnya kita bisa kirimkan draft proposal dan draft perjanjian kerjasama untuk kolaborasi dengan TV Desa atau Kode Indonesia. eh itu mungkin Pak yang bisa di-sharing dari Kang Boyke, Kang J, dan Pak Domi. Kalau ada tambahan silahkan sebelum nanti ditanggapi oleh Pak Koco dan tim. Sudah cukup Kang Yudi. Siap. Pak Domi, Kang J? Dari saya cukup. Kalau dari saya, ah, kalau dari saya ngikutin aja, tak cuman mungkin lebih menekankan saat ini Caldera Indonesia fokusnya lebih kepada generasi muda, Pak Koco dan juga Pak Sodik. Jadi eh, fo- memang memang mungkin kaitannya dengan dinas pendidikan di kota-kota di mana kode berada kali ya. Mungkin kasih gambarannya kayak gitu. Dinas pendidikan ataupun dinas tenaga kerja. Nah, kaitannya dengan perangkat desa ataupun dengan BUMDes, sebenarnya saya kepikiran dengan ide apa yang sudah pernah saya lakukan waktu itu di Ambon sebenarnya, di mana pemberdayaan anak-anak muda, generasi muda, mereka sebagai perangkat desa, sekaligus juga sebagai pengelola BUMDes. Nah, pengelola BUMDesnya waktu itu kita menggunakan asesmen ini untuk memilih kira-kira siapa di antara mereka yang kira-kira cocok untuk membantu mengelola sumber daya desa yang ada di lokasi tersebut. Nah, sekarang memang setelah 2021-2022 saya handle, itu memang mereka sudah berjalan. Jadi mereka ada hidroponik yang juga berjalan, itu mereka kelola, mereka menjadi supplier untuk ke hotel-hotel dan tempat wisata di daerah-daerah sekitar kota Ambon. Nah, itu juga mungkin bisa jadi ide juga buat kita
kembangkan apa yang bisa dikembangkan di desa. Itu mungkin tambahan dari saya, Yud. Siap, thank you Pak Domi. Jadi kurang lebihnya kalau dari sisi program itu Pak, mudah-mudahan ada insight. Jadi kalau misalnya Kode Indonesia, saya tahu anggotanya tersebar di seluruh Indonesia, mau bantu kita jualan nyari kampus, dan ini single shoot Pak. Sekali dapat kerjasama, nanti setiap bisnis yang di-generate dari kampus itu bisa mengalir terus-terusan. Makanya nanti mungkin si channel partner ini juga akan membantu memotivasi si affiliator. Karena semakin banyak apa mahasiswa yang ikut program kita, eh, maka dari sisi si channel partner itu sendiri juga akan mendapatkan professional fee yang sesuai dengan size bisnisnya. Kurang lebih sih fee-nya ya kalau dihitung secara kasar itu 2,5 sampai 5%, Pak. Tapi dari total size bisnis. Itu mungkin Pak Koco. Monggo Pak Koco, Pak Haris, Alien ID ini siapa nih? Dan Pak Sodik. Kalau misalnya ada tanggapan, disilahkan. Saya ikut Pak Koco ngerokok. Karena kalau ngobrol sama Pak Koco harus sambil ngerokok. Berat. Oke, makasih Om Yudi, terima kasih Om Domi. Kita udah pernah ber, bersinergi ya, walaupun mungkin belum nemu kliknya yang kemarin. Mungkin sekarang kenapa sebenarnya menurut saya ini menjadi sesuatu yang menarik? Karena kalau ternyata dari yang dipaparkan Om Yudi tadi masih dengan apa masih dengan ilmu yang dulu pernah kita tahu, artinya itu sekarang dikembangkan lebih lanjut kan kira-kira seperti itu. Jadi ini menurut saya memang menjadi sangat menarik dan tentang ruang bisnis ya yang tadi disampaikan Om Yudi itu juga cukup menarik. Kenapa? Karena ibarat kata kan ketika kawan-kawan kita yang sekarang sekarang posisi kita teman apa Kode Indonesia ini kan lebih banyak memang teman-teman dari tenaga pendamping dan kemudian teman-teman perangkat desa, kepala desa lah. Kepala desa nggak terlalu banyak, perangkat desa lumayan, BPD nggak terlalu banyak, tetapi setidaknya yang kemudian kita bangun kemarin dengan rumah BUMDes itu cukup untuk kemudian kita semakin lebih mempertegas clustering, artinya pengelompokannya. Sama seperti yang pernah kita sampaikan waktu itu bahwa salah satu agenda yang kemudian kita lakukan adalah tentang bagaimana koperasi ini itu tidak bicara tentang SHU-nya dapat berapa. Jadi kalau Yudi udah masuk jadi anggota, Yudi nggak akan pernah tanya SHU-nya dapat berapa tahun ini dan seterusnya, tapi lebih pada apa yang kemudian bisa dikolaborasikan seperti yang waktu itu Yudi dengan kasih kasih Pasifik. itu kemudian kita dari komunitas ini saling saling berbagi informasi. Oh ini teman kita dari Kode Indonesia ada bisnis ini sekarang ada rencana minggu depan atau bulan depan ada rencana ke wilayah mana sehingga kemudian siapa tahu ada yang tertarik kemudian bisa berkoordinasi dan seterusnya. Dan kode sendiri memang ketika itu koneksinya antar anggota maka tidak ada satu target khusus bahwa kode harus mendapatkan manfaat bisnisnya, tapi memberikan kemanfaatan bisnis kepada anggota itu menjadi prioritasnya. Nah, kita sudah mulai membangun database, Om Yudi. Jadi bagian-bagian sudah mulai kita rapikan. Insya Allah 2025 karena 25 itu bahasa Jawanya itu kan selawe ya, bukan 25 tapi selawe. Selawe itu kalau di apa tingkatan umur itu kan memang ada pesan khusus lah tentang angka 25 ini. Jadi semoga ini menjadi bagian yang kemudian akan menjadi momentum untuk Kode Indonesia menjadi lebih bergerak masif dan memang ini ya apa mungkin ya rencana rencana yang kita apa
rencana dari Tuhan yang kita tidak pernah tahu. Jadi mungkin Om Yudi dan Pak Om Domi dan teman-teman saya sampaikan bahwa posisi 2025 ini posisi di mana kemudian tidak lagi saya me, apa mengelola TV desa dalam artian secara bisnis dan secara tayangan kita sudah cut off, kita per 1 Januari sudah angkat tangan, sudah tutup, sehingga yang kita sekarang jalankan ini lebih pada jagain channel YouTube kita supaya tetap ada, tidak kemudian hilang. Jadi kemudian selesai Januari sudah off, maka saya mulai berpikir untuk kemudian mencoba untuk di waktu luang saya, karena sampai sekarang belum ada kegiatan khusus yang sedang saya lakukan, maka di waktu luang saya mencoba untuk menghidupkan koperasi ini. Beberapa yang sudah kita dorong percepatan, alhamdulillah sudah mulai nampak di bulan 6 ini. Jadi semester 1 2025 ini sudah mulai kelihatan, semoga semester 2 ada bisnis yang kemudian bisa running dengan Koperasi Komunitas Desa Indonesia. Nah, dari apa yang tadi disampaikan menurut saya, Om Yudi, yang menjadi perhatian saya mungkin lebih pada ini ada ruang menarik untuk kemudian kawan-kawan ini bisa menjadi target, jadi channelnya Caldera. Jadi kawan-kawan yang ada di jaringan kita kebetulan beberapa yang aktif memang lebih ada yang banyak di dunia medianya, karena memang basis saya media. Jadi fokus kita sekarang ke Desa Merdeka, kawan-kawan di daerah dengan ID Desa Merdeka, alhamdulillah juga sudah mulai mendapatkan tempat di pemerintahan, bahkan beberapa sudah minta untuk ada menjadi media partner dari teman-teman di pemerintah kabupaten. Nah, kita juga sudah tinggal tanda tangan MOU dengan TVRI pusat, bahwa segmen desa itu nanti akan jadi eksklusif dari Kode Indonesia untuk menangani segmen terlibat dalam segmen desa yang akan dikembangkan oleh TVRI. Jadi draftnya sudah dipelajari, sudah tinggal tanda tangan. Kemarin saya sama Broto, Mas Broto apa udah ada di lokasi, tapi ternyata direkturnya ada acara mendadak, jadi baru bisa datang siang. Sementara kita udah datang dari pagi, janjiannya pagi. Akhirnya ya kebiasaan saya, Om Yudi tahu lah, kebiasaan saya rada buruk. Jadi kalau udah janjian gitu, kemudian kok sepertinya nggak terlalu dipentingkan, ya pasti saya tinggalkan gitu. Walaupun itu urusan tanda tangan MOU, mah buat saya ya kalau memang rezeki ya nanti balik lagi kan gitu. Kira-kira itu. Nah, ini yang kemudian saya melihat sebagai tempat di mana kemudian kita bisa melakukan melakukan diseminasi informasi atau lebih mempublikasi, karena ketika kemudian kita masuk apa di kerjasama dengan TVRI, apalagi acara segmen pedesaan itu eksklusif nanti apa dari Kode Indonesia yang akan menangani, saya pikir ini akan menjadi material lain yang kita bisa bawa. Jadi saya membayangkan ketika kita nanti jalan kemana-kemana, kita ada beberapa produk yang bisa kita tawarkan dan seterusnya. Jadi kira-kira itu sekilas yang saya bisa tangkap. Paling nanti apa Om Yudi, apa sekilas kita sudah bisa memahami model bisnisnya. Yang menarik tadi taruh kata seperti yang free tadi. Kalau dulu kan mungkin kita sempat melakukan itu. Sekarang yang free ini kan apa menjadi satu istilahnya tester lah, rasa-rasa untuk kemudian orang jadi tertarik karena ada free-nya itu, kemudian si anak jadi mulai ada kesadaran, orang tua mulai ada kesadaran bahwa
anak ini memang kita harus tahu minatnya di mana atau kelebihannya apa dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya tadi yang 100.000, yang 350 dan yang 1,5 mungkin. Nah ini bagian-bagian ini yang mungkin kita nanti bisa mendapatkan detailnya. Artinya fasilitasinya apa aja. Kalau kata yang tadi 1,5 nanti ada feedback langsung dengan si siapa namanya orang tua selama Orang tua. 2 jam dan seterusnya. Itu prosesnya berarti kan online, artinya terjadwal online semua. Artinya yang dari free 100, 350 sampai 1,5 itu kan semua by online. Kira-kira kan seperti itu yang saya tangkap. Nah program yang lain yang tadi dengan kampus dan seterusnya itu yang menurut saya menjadi sesuatu yang menarik ketika kemudian kita nanti juga bisa komunikasikan ke teman-teman ini ya. Jadi kalau tadi Om Yudi kan menyampaikan kalau yang CSR itu lebih pada kebutuhan ketika perusahaan memang kira-kira membutuhkan orang. Jadi ada penyertaan CSR di situ. Tapi ada hal yang lain juga Om Yudi yang saya bisa sampaikan. Kebetulan karena saya mainnya di komunitas, salah satu yang menarik adalah di komunitas Perantau Temanggung itu selalu ada agenda alumni dari SMA itu melakukan pelatihan atau pelatihan untuk masuk perguruan tinggi negeri dan seterusnya. Dan beberapa itu kemudian kegiatan itu didukung oleh perusahaan-perusahaan dari alumnusnya. Nah, ini kan bisa saja pola yang tadi disampaikan apa yang 350 atau yang mungkin kalau yang 1,5 cukup memberatkan ya. Tapi kalau yang 350 mungkin bisa juga pola-pola itu bisa apa kemudian pembiayaannya tidak oleh orang tuanya tapi oleh apa alumni-alumni yang sukses dan seterusnya. Ya ini menjadi bagian yang menarik yang menurut saya sangat sangat besar potensinya untuk kita kembangkan. Tinggal nanti pola pola kerjanya kayak apa. Artinya yang kita harapkan adalah ada a- ketika bicara tentang model bisnis, memang ada model bisnis yang kemudian dengan koperasi kita, dengan kode, dan kemudian nanti bagaimana dengan ketika teman-teman kita itu kemudian menjadi bagian dari channeling karena kebetulan mereka adalah anggota kode. Ini mungkin yang perlu dipikirkan karena ah, bisa saja mungkin komitmennya dengan kode tetapi bahwa kemudian ketika mereka jalan ya udah mereka full dapat manfaat yang dari kaldera kemudian kode hanya kemudian mencatat sebagai aktivitas anggota yang nanti akan ada ada apresiasi lah terhadap mereka-mereka yang terlibat dalam aktivitas program yang kita kerjakan atau bagaimana itu nanti yang mungkin menjadi menarik untuk didiskusikan. Sebagai gambaran, ketika kita dengan BNI 46 umpamanya kita sebagai super agen, itu kita akuisisi merchant, tetapi kita tidak mengambil apapun dari merchant. Kita mendapatkannya dari bagiannya BNI. Jadi ketika ketika ada hitungan hitungan jasa itu 100 dibagi 50 untuk agen, 50 untuk BNI, nah kita mendapatkan bagiannya yang dari BNI. Kira-kira seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya tangkap dan terima kasih Om Yudi sudah memberikan respon untuk untuk kita berkolaborasi dan memang yang kita butuhkan ya yang seperti ini karena memang kalau kemudian dijalankan sendiri-sendiri ya ngapain juga pakai koperasi kan gitu. Artinya ngapain berkoperasi tetapi ketika kita kolaborasikan ya ini mungkin akan jadi kemanfaat yang lain. Saya pikir itu dari saya ini ada Mas Haris yang kebetulan beliau adalah anggota pengawas kita Mas Haris yang sekarang posisinya ada di luar negeri. Ada Om Sodik yang ada di posisinya ada di Semarang. Kemudian alien ini Mas Broto yang tadi saya sebut. Jadi ya saya rubah dulu namanya Broto gitu kan. Jadi
biar nggak salah. Jadi Mas Broto ini yang alhamdulillah menjadi energi baru karena kemampuan atau eh, ke apa keterampilan beliau tentang mengurus perizinan, perpajakan dan seterusnya ini cukup membantu keberadaan Kode Indonesia. Jadi izin saya share screen Pak Koco dan Bapak Ibu semua. Ini adalah websitenya Caldera, di mana di website Caldera ini selain ada tool test, juga kemudian ada informasi, ada program dan lain sebagainya. Ada menu untuk seorang subscriber atau yang pernah mengikuti tes untuk login. Ini ada di pojok kanan atas. Nah, ketika kita sudah login, kita sudah single sign on dengan Google Account. Jadi saya tadi udah coba membuat. Nah, ini contohnya. Ini contoh untuk login atas nama saya gitu. Jadi selain ada hasil tes, di sini ada sertifikat-sertifikat yang pernah saya dapat ketika mengikuti program-program di Caldera. Juga ada informasi mengenai afiliasi yang yang saya terlibat di dalamnya. Ini sebagai contoh, contoh misalnya saya adalah afiliatornya dari Caldera atau channel partnernya dari Caldera, maka setiap orang itu akan punya kode tersendiri. Nah, ini contohnya adalah kode referral saya ini. Jadi kalau nanti teman-teman yang ada di kode institut itu jadi afiliator kita atau jadi channel partner, mereka setiap kali sudah melakukan tes, otomatis dianggap sebagai subscriber abadi dan mereka punya kode ini. Kode ini berlaku eh, mendapatkannya hanya sekali saja dan berlaku seumur hidup gitu. Nah, dari total referral ini, kode referral ini kemudian nanti akan ada punya report yang ada di bawahnya, yaitu yang pernah menggunakan kode referral ini. Jadi kalau misalnya pernah digunakan kode referral ini sekian kali, maka akan tertulis ini sekian kali. Nah, yang dimaksud dengan kode referral itu adalah ketika kita login pertama kali di Caldera, daftar, ikut tes, dikenali dirimu sekarang ini. Nah, ini ada kode referral. Nah, jadi nanti kode referral teman-teman dari kode institut ini akan digunakan di sini. Tapi kalau kita sudah kerjasama, yang kita share bukan kode referralnya. Yang kita share itu adalah QR code dan link ini. Jadi ini link ini yang akan bisa di-share oleh teman-teman di Kode Institut ke para referralnya, kepada afiliatornya atau channel partnernya, atau menggunakan QR code ini. Nah, setiap kali ada yang menggunakan QR code ini atau referral link ini, otomatis nanti semua transaksinya akan tercatat di bawah di sini. Jadi ini ada nama urut serta atau subscriber under referral code ini yang mengikuti, terus kemudian ada namanya, misalnya namanya A, B, C, D, E, F, G, itu berjejer ke bawah, ada alamat emailnya, yang alamat emailnya insya Allah valid. Kita kejar alamat email yang sudah single sign on dengan Google Account supaya kita bisa belakangan hari menghubungi yang bersangkutan melalui email hanya untuk penawaran ataupun kita ketika ada program diskon, program blast, message dan sebagainya. WhatsApp-nya juga kita capture, tapi ini WhatsApp masih question mark dalam artian belum tentu mereka mengisi dengan yang sebenarnya, tapi kita sedang kembangkan supaya agar nomor WhatsApp ini adalah nomor WhatsApp yang real. Nanti kita kembangkan ini dalam rangka untuk konfirmasi setiap kali aktivitas di eh, Caldera. Nah, ini yang di atas ini adalah kode-kode programnya. Yang tadi ini SPT01, SPT1, SPT2, kemudian C20S, C5M1 sampai dengan C5M5. Dan kemudian nanti ada tambahannya yang C untuk yang anak SMA. Nah, setiap kali si A, B, C tadi sudah bertransaksi dan kemudian mereka misalnya transaksinya di SPT1 atau di SPT2, maka di sini akan tertulis berapa fee yang akan didapat oleh si referral ini atau si afiliator ini. Jadi kalau SPT1 misalnya dapatnya 10% dari, misalnya 10% dari 100.000, maka di sini akan tertulis 10.000. SPT2 misalnya 350.000, di sini akan tertulis 35.000. C20S misalnya angkanya 2,5 juta, maka akan tertulis 250.000. Sehingga ke sebelah kanannya akan terlihat jumlah dari masing-masing itu si pemilik referraling ini mendapatkan berapa. Nah, yang berlaku di kita adalah setiap kali dalam 1 bulan
kita akan closing berapa pencapaian, apakah ada yang mencapai sampai 15 penggunaan referraling atau tidak. Referraling yang digunakan dan kemudian menghasilkan protein. Mungkin itu yang bisa di-share oleh saya, Pak Koco dan Bapak-Bapak Ibu dari mana? Dari Kode Institut. Terima kasih, Kang Yudi. Siap. Terima kasih Kang Boyke. Jadi dashboardnya juga metodologi perhitungan dan lain sebagainya udah tidak manual, Pak. Ada di website. Oke, ini Ada yang penyaringan. jadi pertanyaan gini, Yudi. Jadi apa? Kita in case pernah dengan teman-teman di anu ya, Unsia, Universitas Siber Asia. Jadi memang di mereka levelingnya cuma satu aja ya. Ya, saya nggak tahu yang di sini seperti apa. Karena kan kalau mereka memang tidak membagikan kode referral secara otomatis. Jadi ketika ketika masuknya menggunakan linknya dari kode atau apa kode referralnya itu di-create oleh oleh mereka. Jadi kayak kayak teman-teman kalau di Unsia itu ketika melakukan pendaftaran dia akan mengkonfirmasikan kode referral. Nah, kode referral itu memang awalnya tidak di-create. Nah, kemudian ketika saya gabung membantu ikut membantu memasarkan, saya bilang bagaimana meng-create ini menjadi penting ketika ditulis angka orang mungkin bisa lupa dan seterusnya. Akhirnya kemudian ada huruf. Jadi sekarang kalau ada masyarakat mendaftar melalui online, kemudian kodenya itu ditulis desa atau ditulis kode, maka itu otomatis akan tercatat sebagai usaha dari kita. Kira-kira seperti itu. Tapi memang mereka yang sudah masuk kan udah langsung jadi mahasiswa nih. Dia tidak get member lagi. Walaupun saya nggak tahu juga mungkin mereka melakukan get member yang akhirnya kan mahasiswa yang tadinya bergabung karena kode dan kemudian dia apa mengajak mahasiswa lain untuk gabung dan seterusnya kan kode udah putus nih satu level ini. Nah, kalau yang ini gimana ini? Artinya ini apa cuma sekedar pengen tahu aja nih ketika kode referralnya udah di-create nih menggunakan kode umpamanya. Nah, otomatis kan teman-teman yang di bawah masuknya ke kode nih. Dia ketika dia masuk kan dia dapat referral lagi. Dia Hmm. dapat referral yang kemudian dia bisa merekomendasikan ke yang lain dan seterusnya. Yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang itu sudah dapat referral, kode referral dan dia menjual atau membantu memasarkan, ini apakah ada bagian yang untuk kode atau nggak ada? Kalau nggak ada bagian yang untuk kode, otomatis kan kita dalam konteks ini sekedar menyampaikan kepada kawan-kawan supaya segera bergabung dan Anda punya peluang bisnis ini berkolaborasi dengan siapa dan seterusnya. Kira-kira kan seperti itu. Jadi yang yang berlaku di Caldera seperti apa ini Om Yudi? Siap. Yang pertama tadi dashboard itu untuk affiliator, Pak. Ya, Bukan buat channel partner. Eh, oke, jadi kalau channel partner itu ada perhitungan sendiri dan sekarang sedang coba kita implementasikan. Jadi ada dua layer tadi seperti oke. yang saya sampaikan. Ada channel partner, ada affiliator. Memang sampai sejauh ini untuk yang strength personality test itu kita hanya buka untuk ke affiliator aja. Tapi sekiranya memang diperlukan, nanti mungkin kita bisa sisihkan seperti yang tadi Pak Koco sampaikan, kolaborasi dengan BNI, ngambil part dari BNI-nya. Nah, ini ketika masif, nanti mungkin kita bisa sisipkan untuk yang kode Indonesianya. Skema fee-nya akan seperti apa, terutama untuk yang strength potential test. Kalau untuk yang kursus singkat atau short course, itu otomatis sudah akan bisa terakomodir. Yang kode Indonesia itu akan ke hide di affiliatornya tadi. Dan kenapa tadi di dashboard affiliator itu ada email, ada WhatsApp, nomor, dan lain sebagainya. Jadi mereka juga bisa proaktif menghubungi lewat WhatsApp atau lewat email kepada peserta-peserta yang sudah ikut atau login ke websitenya kita lewat referral code-nya masing-masing, Pak.
Itu mungkin. Jadi nanti kita bisa diskusikan di PKS saja, Pak, kalau untuk yang itu. Kang Boyke, kalau ada tambahan silakan, Pak Domi dan Kang Jay. Ya, mungkin melengkapi sedikit ya, Kang Yudi. Jadi Pak Kocok yang tadi disampaikan betul itu yang punyanya afiliator, tapi di sistem kita yang satunya lagi juga ada untuk versi channel partnernya. Jadi memang sudah ada ininya Pak, sudah ada apa namanya dashboard untuk masing-masing. Nah, kita juga sudah mulai implementasikan karena ada salah satu institusi yang punya afiliatornya itu adalah kepala-kepala organisasi di dalam satu dalam apa institusi pendidikan lah itu ya di dalam sebuah wilayah gitu. Misalnya provinsi, sehingga kemudian pimpinan yang atasnya itu menjadi channel partner yang ada di kota-kota lah anggaplah begitu ya, itu ya adalah yang sebagai afiliator. Itu sudah disiapkan Pak Koco. Ada perhitungannya juga. Di kita sedang jalan di salah satunya di Bogor sekarang, Pak. Level kota ya. Jadi Ya. di eh, channel partnernya itu kita put di atas untuk semua bisnis yang di Kota Bogor, terutama di komunitas itu. Dan yang ke bawah yang kita open hanya afiliatornya saja. Oke. Kalau kalau aku udah langsung kebayang aja nih kira-kira mau bawa kemana kan gitu. Karena ini masih Blue Ocean, Pak. Belum banyak yang main di sini, Pak. Karena kebetulan apa aku kan aktif di Asosiasi Pedagang Mie Bakso. Ketua asosiasinya itu adalah pengurus dari Persatuan Guru Swasta. Itu kan tinggal pukul dia aja kan udah bisa langsung bisa jadi bagian dari channeling kita umpamanya. Kemudian kita juga aktif di organisasi apa himpunan alumni perguruan tinggi negeri. Mungkin satu dua ketua alumninya saya bisa hubungi. Ini ada menarik bla 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 dan seterusnya. Jadi kira-kira kalau di sayanya sih udah kebayang Yud mau dibawa kemana dan seterusnya. Jadi secara garis besar sih oke. Menurut aku ini peluang yang menarik. Tinggal kemudian yang tadi Pak Domi sampaikan tentang peluang yang urusan desa ini kita mau create yang kayak apa ini yang mungkin menjadi tantangan berikutnya kalau yang pola yang tadi SPT sama short cost dan seterusnya itu kan barang udah jadi tinggal Ya, bagaimana short cost mungkin kita perkaya konten nih kalau bicara konten bagaimana karena kan gini Yud taruh kata nih kalau kita bicara yang masih sangat sangat terbuka ruang itu adalah taruh kata badan usaha milik desa. Badan usaha milik desa itu nggak ada institusi yang kemudian apa memverifikasi dari kepengurusan umpamanya. Pengelola dan pengurus itu tidak ada standar pelatihannya. Nah, ini yang menurut aku jadi ruang peluang menarik karena sebenarnya kan lebih pada membuka membuka cakrawala berpikir ketika kemudian dia paham ini atau kemudian ketika BUMDes kepala desa akan mempercayakan siapa yang mau layak jadi ketua BUMDes maka ah, bisa aja dia kemudian membuka ruang siapa yang mendaftar dan kemudian dilakukan ah, apa uji atau SPT tadi dan seterusnya itu bagian lain tetapi peningkatan kapasitas manajerial peningkatan kemampuan untuk bisa membuka peluang dan seterusnya ini badan usaha milik desa menurut aku masih cukup gelap untuk kemudian kita bisa menjadi penerang di wilayah itu. Nah, bahwa kemudian untuk mendapatkan terang mereka perlu ada effort dengan mengalokasikan anggaran itu kan cerita yang lain. Dan dan desa saya pikir selama angkanya tidak bombastis pun masih sangat mungkin untuk mengalokasikan anggaran itu. Nah, beda dengan koperasi desa yang sekarang lagi digeber. Lepas dari apapun, koperasi desa ini teman-teman di Kementerian Koperasi sudah memprepare soft cost-nya, artinya learning management system-nya. Jadi ketika seorang pengurus nantinya harus
harus apa mengikuti pelatihan apa dan seterusnya, mereka sudah prepare itu. Nah, kalau yang wilayah itu mungkin mungkin kurang 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 menarik untuk kita kejar, tetapi bahwa mungkin kita bisa bundling dengan program yang akan kita kolaborasi dengan koperasi, maka koperasi itu harus ada orang-orang yang memang apa punya spesifikasi tertentu untuk menjadi mitra kode dan seterusnya, itu kan cerita lain yang bisa kita kembangkan. Saya pikir itu dari dari aku ya. Sodik, Mas Broto ada yang ingin disampaikan, silakan. Dik, nah ini kalau Sodik ini posisi di Semarang. Nah, kalau jaringan Sodik ini lebih ke teman-teman di Dewan apa provinsi lah ya, dan apa wali kota Semarang dan seterusnya, kawan-kawan kawannya Sodik juga. Jadi ruang-ruang terbukanya masih ada. Silakan Sodik atau Broto ada yang ingin sampaikan? Silakan Sodik. Eh, Mas, Mas Koco, Mas Yudi dan kawan-kawan Kaldera. Eh, kalau kalau ini ya melihat tadi itu memang sebenarnya menarik, cuma memang ini aja Mas. Kalau kalau ngelihat apa kondisi di Semarang, mungkin eh, di Semarang ini agak agak lucu gitu ya kalau untuk mengenai apa learning ya. Karena di Semarang ini kayak dibanding-bandingkan itu orangnya suka nggak mau, Mas Koco, terutama yang dari eh, pemilik atau pemangku jabatan tertentu, misalnya di Dignas gitu. Karena kebetulan Siska, istri saya itu pernah membandingkan, karena Siska pernah mengajar di mana? Jakarta ya. Pernah, kemudian membandingkan dengan apa? eh, aplikasi dari aturan kementerian gitu antara Jakarta dan di Jakarta Barat waktu itu dengan Kota Semarang itu yang dari ASN-nya itu nggak mau, Mas. Dan jadi memang agak lucu. Mungkin mungkin kalau itu sebenarnya menarik apa yang disampaikan Kaldera ini. Cuma memang perlu kalau di Semarang mungkin perlu effort aja, Mas. Gitu, Mas. Itu sih saya yang menurut saya itu. Karena belum banyak ya kalau di Semarang yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Kaldera. Karena sebagian Memang belum ada kayak pemain, Pak. kenapa? Memang belum ada pemain yang fokus ke sini. Oh iya, karena kalau yang di Semarang misalnya kayak untuk ini, Kang Yudi ya, kayak untuk misalnya apa? Mengenai bakat gitu ya atau apa peta bakat gitu ya. Itu kalau di Semarang, setahu saya anak saya ini ya misalnya untuk inilah itu yang nggak ada, belum ada. Kalau anak saya misalnya kayak untuk ini sih, untuk misalnya eh apa lomba gitu ya, lomba atau apa anak-anak saya ini kalau ngikuti ya pasti IO-nya atau penyelenggaranya sebagian besar ya dari luar Semarang, gitu, Jakarta gitu. Jadi ya memang memang ini ya memang nggak banyak pemain yang kalau di Semarang nggak banyak mas pemain yang fokus ke bagaimana mengembangkan bakat, bagaimana me- melihat bakat supaya nggak salah jurusan dan sebagainya itu belum pernah melihat gitu kan. Mungkin jadi menarik ini, mungkin kalau mau apa bisa ya dimulai lah, dimulai gitu. Ketika memang apa belum ada orang yang pakai sepatu, maka potensi untuk jualan sepatu itu jadi sesuatu yang menarik kan, kira-kira kayak gitu ya Om Yudi ya, pelajarannya Om Yudi dulu kayak gitu. Jadi kalau di tempat yang orang belum pakai sepatu, maka jualan sepatu itu adalah satu tantangan yang menarik karena memang orang belum pada pakai, dan setelah itu tinggal bagaimana membuat kesadaran perlu pakai sepatu. Nah, Undip, saya pikir ketika kebetulan rektornya kita bisa kontak, bisa komunikasi, presentatif kita ada siapa Om Sodik di sana. Kebetulan kemarin juga saya sempat ketemu dengan dekan Fakultas Ekonomi. Saya sudah sampaikan bahwa saya dan teman-teman mengembangkan koperasi komunitas desa yang waktu kemarin memang kita pengen mengajak mereka mengisi konten yang kita punya Desa Institut, tapi
dengan ada ini ya nanti tinggal saya update aja. Ini ada yang menarik ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang mau lulus gitu kan. Setidaknya dia mengenali dia itu cocoknya kalau kerja itu di bidang apa dan kemudian dia juga bisa mempunyai bekal untuk kemudian bagaimana apa kalau kemudian akan masuk di ruang-ruang kerja atau tempat-tempat kerja bahkan mungkin ketika nanti dikolaborasikan dengan CSR yang seperti Om Yudi sampaikan tadi itu kan bisa jadi bahwa walaupun secara catatan alumni Undip itu cari kerja lebih gampang gitu kan dari media ya ini media yang terpublikasi dari salah satu lembaga kan menyebutkan alumni Undip itu termasuk yang kalau cari kerja apa apa paling paling gampang kira-kira seperti itu tapi akan menjadi lebih menarik lagi bahwa kalau kamu cari kerja pun itu ya tidak kemudian gampang, tapi berapa bulan habis itu kamu resign karena memang tidak sesuai dengan apa yang kamu apa istilahnya minat bakat kamu atau kemudian ada attitude atau ada perilaku yang kamu tidak bisa jaga kan kira-kira kayak gitu. Tinggal bagaimana obrolannya lah nanti lah. Nanti kita bisa atur Om Yudi setelah setelah MUU nanti apa PKS nanti habis itu saya langsung pulang Semarang saya atur biar nemenin Sodik untuk ketemu sama rektor atau ketemu sama dekan. Ini sebenarnya kalau analoginya adalah mirip dengan intensif dari bimbingan belajar untuk mau menghadapi SNMPTN. Cuman ini lebih ke intensif bimbingan karir untuk orang yang mau masuk ke dunia kerja. Dan tadi menarik kalau misalnya lulusan Undip itu memang relatifly lebih mudah diterima pekerja di tempat kerja. Nah, mungkin kita bisa naikkan levelnya, Pak. Karena masuk kerja itu sama kayak masuk tentara, ada bintara, ada tamtama, ada perwira. Contoh ketika misalnya masuk ke jalur perbankan dari frontliner itu usia 35 harus pensiun atau pindah ke unit bisnis sehingga karir tertingginya biasanya hanya jadi manajer operasional atau pimpinan cabang. Untuk yang dari komersial biasanya paling tinggi itu di kepala divisi. Lalu calon-calon direksi di mana? Itu di MDP atau di ODP. Nah, mungkin kalau selama ini sama kasusnya yang terjadi di Karawang, eh, serapan lulusannya sebenarnya sudah bagus, tapi untuk mereka bisa sampai ke top manajemen itu diperlukan penyesuaian lagi, Pak. Sehingga diharapkan bisa jadi kampus-kampus top tiernya di Indonesia. Kita tahu misalnya sebut saja UI, UGM itu sudah punya ikatan alumni di kantor-kantor besar. Saya waktu di Indosat misalnya ada ikatan alumni UGM di situ dan mereka memang sudah bisa menempatkan alumni-alumninya itu di top level manajemen sehingga juga ketika perusahaan tersebut membutuhkan tenaga kerja itu otomatis akan ada privilege lah buat alumni-alumni di universitas-universitas tersebut yang ada ikatan alumninya masing-masing. Nah, itu mungkin yang bisa kita dorong. Jadi, kalau selama ini memang sudah baik, yuk kita tingkatkan lagi biar kualifikasinya bisa lebih naik lagi. Itu mungkin, Pak. Dan memang tadi bahwa eh, belum banyak pemain di sini, yes, dan ini masih blue ocean, sehingga untuk bimbingan karir sendiri biasanya kita perlu effort untuk menjelaskan apa sih bimbingan karir. Lain halnya kalau kita bilang bimbingan belajar, orang akan nanya apa bedanya kamu dengan Ganesha Operation, apa bedanya kamu dengan Primagama. Tapi kalau bimbingan karir ini karena memang spesifik, program eh, kartu prakerja juga kayaknya tidak menyasar ke hal-hal yang esensial, hanya bicara masalah knowledge dan di sisi operasional saja. Nah, mungkin kita bisa bisa melengkapinya di sisi itu, Pak, dari expertise-expertise yang kami punya di Caldera, khususnya di industri. Eh, Terakhir, kita juga selain tadi untuk menjadi karyawan, itu juga kita membuka elektif untuk entrepreneur dan digital marketing. Karena sekarang digital marketing juga bisa jadi semi-semi entrepreneur ya, di mana dia bisa jadi affiliator di dunia online, di marketplace dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita pelajari sebagai salah satu elektif atau mata ajar pilihan.
di program kursus singkatnya kita. Nanti nanti setelah apa? Setelah clear antar kita, artinya setelah kita ber-MOU dan kita semakin memahami bisnisnya, ya setidaknya Ketua Ikatan Alumni Undip itu sekarang menjadi menteri kan gitu. Ah, yang kemudian insya Allah saya Menteri apa, Pak? eh menteri Menteri apa? untuk ini apa perlindungan pekerja migran. Oke. Ya, kebetulan saya masih bisa lah on call kalau sama beliau minta waktu ngobrol-ngobrol. Siapa tahu kemudian menjadi agenda bahwa alumni Undip kemudian untuk apa peduli terhadap mahasiswa yang akan lulus memberikan program yang tadi short course dan seterusnya itu kan sangat mungkin dan ketika bicara pembiayaan dan seterusnya kan bisa diambil dari dimintakan dari kawan-kawan yang punya posisi di apa perusahaan-perusahaan dan menurut saya sih ruang-ruang peluang itu sangat terbuka. Saya pikir beberapa hal kita bisa garap lah. Dan Ya, memang menurut saya ya ini pemain apa pemain baru dengan permainan baru kan gitu. Artinya pemain baru karena Yudi dan teman-teman mulai fokus mengerjakan ini dan ini permainan baru karena memang yang seperti ini tidak banyak belum banyak yang bermain. Kira-kira kan seperti itu. Jadi buat saya ini ruang yang luar biasa untuk untuk jadi peluang bisnis dari koperasi komunitas desa Indonesia. tambahan Pak, biasanya yang dilakukan adalah satu, kita presentasi ke manajemen kampus kalau bicara kampus. Nanti kita agendakan kalau untuk yang masih di Jabodetabek kita bisa visit. Kalau yang untuk di luar, karena kita juga sekarang lagi diskusi dengan Kalimantan dan beberapa di Sumatera. Itu bisa kita presentasi secara online. Yang kedua, mungkin bahas MOU dan PKS dengan kampus. Setelah itu, kita bisa awali kolaborasi dengan kampusnya. Skema pembiayaannya nanti bisa didiskusikan dengan seminar 1 hari mengenai pengembangan karir. Dan ini biasanya di kampus juga sudah ada anggaran untuk pembekalan ke calon-calon lulusan. Nah, nanti dari situ di di seminar sehari ini kita bisa rekrut affiliator, Pak, untuk membantu bisnisnya bisa berjalan dan setelah itu baru kelasnya bisa running dan bagi hasil dengan kampus segala macam itu juga bisa kita jalankan sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati. Kurang lebih itu sih, Pak Kocok. Ya. Terima kasih dan mudah-mudahan ada gambaran ya, Pak, mainannya kayak gimana dan belajar dari yang sudah-sudah ini insya Allah jauh lebih transparan. Tools pendukungnya juga sudah kita siapkan dan kita juga ingin menjaga komitmen sesuai dengan apa yang sudah diperjanjikan di awal termasuk di presentasi kita sore hari ini. Oke, Em, menurut aku sih ini udah cukup jelas ya, udah terang benderang lah. Ibarat kata bagian lain tentang alumni pun sebenarnya juga bisa juga dibikin forum artinya short course tentang bagaimana membangun jejaring alumni sehingga ketika kemudian kalau kamu sudah berada di posisi tertentu maka kemudian harus mempersiapkan jejaring supaya level-level berikutnya dan seterusnya. Alumni connection ini menjadi sangat penting. Nah, penyadaran tentang bagaimana membangun alumni connection, bagaimana membangun itu yang mungkin menjadi bagian yang menarik untuk ada apa semacam ruang diskusi kecilnya, ruang diskusi khususnya dari alumni-alumni yang mungkin sekarang sedang dalam posisi karir yang lagi bagus. Itu bagian-bagian yang coba kita jajaki lah lebih lanjut. Tidak dalam dalam konteks ini ya semua ruang yang kita punya akan coba kita kita pelajari untuk kita dalami, kita tawarkan. Tapi menjadi menarik adalah ketika kita produk knowledge-nya udah cukup paham, maka cara ngomongnya kita jadi paham bahwa oh kalau ketemu ini cara ngomongnya berarti yang ini. Kalau ketemu ini cara ngomongnya yang mana. Kan kira-kira kayak gitu. Oke, gitu. Om Yudi, Ya, ada yang Pak. mau ditambahkan lagi? Sudah, Pak. Cukup. Oke. Om Domi, Mas C, Sodik, Cukup.
Terima Cukup kasih, terima kasih. sampai di sini kawan-kawan. Terima kasih. Pak Wassalamualaikum Yudi, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Koco, Oh, boleh open cam sebentar ini, Pak Domi, Mas Odi? Saya mau silakan. dokumentasikan. Mohon izin. Monggo, silakan. Ya, Pak Domi boleh di kameranya diputar? Koperasi Jasa Komunitas Desa Indonesia. Kode Indonesia. Membangun desa dengan berkoperasi sebenarnya.